Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai manajemen syariah dalam perusahaan. Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keriduan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam. Seperti halnya manajemen konvensional, dalam manajemen syariah juga menerapkan 4 fungsi standar, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Planning adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penginisiatifan sasaran untuk kinerja badan usaha atau organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya yang digunakan dan dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Yang kedua adalah perorganisasian atau organisasi. Organisasi merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan suatu proses untuk merancang atau mengkelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Yang ketiga adalah pengarahan atau actuating. Actuating adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Controlling merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan proses kegiatan pemantauan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian. Selain memiliki 4 fungsi standar, manajemen syariah juga memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah pembiayaan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat adalah pembiayaan barang modal berdasar prinsip sewa murni tanpa pilihan, yang disebut ijarah. Yang kelima, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yang disebut ijarah waitkinah. Perbedaan antara manajemen konvensional dan syariah. Semua orang telah mengetahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi pada umumnya dan manajemen pada khususnya selalu mengagungkan perolehan hasil besar-besarnya dengan kerja sekecil-kecilnya. Prinsip konvensional ini berkembang pesat di dunia barat. Islam tidak menentang prinsip konvensional ini, bahkan mendorong prinsip itu. Masalahnya adalah manajemen syariah hanya menambahkan batasan dalam penerapan prinsip konvensional agar tidak hanya ditunjukkan untuk memperoleh hasil di dunia saja, melainkan harus dibarengi dengan perolehan hasil di akhirat. Selanjutnya, nilai-nilai manajemen syariah dalam perusahaan. Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN. Karena menyadari adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi, maka Allah akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun buruk. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan yang melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Manajemen dalam organisasi bisnis adalah suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Oleh karena itu,
Aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi. Oleh karena itu, aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya juga amal perbuatan SDM organisasi perusahaan yang bersangkutan. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal. Dalam seluruh kegiatan organisasi, nilai-nilai Islam inilah adalah sesungguhnya yang menjadi nilai-nilai utama organisasi. Dalam implementasi selanjutnya, nilai-nilai Islam ini akan menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi sebagai kaidah berpikir, akidah, syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dalam beraktivitas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.